baik, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang proses geografis dan keragaman alam di Indonesia. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Nah, kegiatan berdoa kali ini akan dipimpin oleh Mas Farhan Danu Wijaksana. Mas Farhan Danu Wijaksana, silahkan untuk maju ke depan. Ya. Oke, baik teman-teman, untuk memulai kegiatan belajar mengajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Silahkan, terima kasih Mas Danu. Oke, baik. Selanjutnya saya akan men-share materi tentang proses geografi dan keragaman alam yang ada di Indonesia. Nah, proses geografis dan keragaman alam di Indonesia. Nah, negara Indonesia sendiri adalah negara kepulauan ya. Nah, negara kita ini punya sekali banyak bentang alam yang sangat-sangat mempesona. Nah, akan tetapi juga banyak sekali faktor-faktor ataupun proses geografis yang dapat mempengaruhi keragaman alam kita. Nah, selanjutnya ke slide yang pertama. Slide yang pertama ini akan mempelajari tentang letak dan luas Indonesia. Ini dapat kita lihat juga peta dari Indonesia kita cukup besar. Indonesia ini ternyata negara terluas di Asia Tenggara dengan luas daratan mencapai 1.910.932,37 km dan lautannya mencapai 5,8 juta km. Dan letak geografis yang strategis ini memberikan keuntungan bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Kenapa? Karena kita ini negara yang kaya akan hasil laut juga ya. Bisa dilihat ini, kita adalah negara kepulauan dan dapat memiliki hasil dari sektor kemaritiman yang melimpah. Selanjutnya adalah letak astronomis. Indonesia terletak di 6 lintang utara, 11 lintang selatan, dan 90 BT dan 144 BT yang menunjukkan posisi astronomisnya. Letak ini menyebabkan perbedaan waktu di seluruh wilayah Indonesia dengan 3 zona waktu yang berbeda, yaitu WIB, WITA, dan WIB. Selanjutnya dampak peta astronomis. Dampak peta astronomis seperti yang saya jelaskan ini menyebabkan perbedaan 3 waktu, yaitu WIB, WITA, dan WIB. Peta geologis Indonesia ini sangat berhubungan dengan keberadaan Gunung Merapi ya. Indonesia ini banyak sekali gunung Merapi, totalnya adalah 127 gunung api yang aktif yang diakibatkan oleh pertemuan 3 lempeng. Nah, ini adalah peta negara Indonesia kita yang merupakan negara kepulauan ya. Selanjutnya ada aktivitas geologis dan iklim. Gunung api di Indonesia yang sudah saya jelaskan tadi, ada 127 gunung api yang sangat berhubungan dengan letak geologis Indonesia karena kita berada di antara 3 lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia ya. Dan aktivitas vulkanik dan gempa bumi. Aktivitas vulkanik di Indonesia disebabkan oleh pertemuan 3 lempeng yang menyebabkan banyak sekali gempa bumi. Hal ini menjadikan Indonesia juga termasuk wilayah yang rawan sekali ya dengan bencana alam. Tidak hanya gempa bumi, tapi juga tsunami. Tsunami yang terakhir kali yang paling besar yang terjadi di Aceh terjadi di tahun 2004. Nah, selanjutnya cuaca dan iklim Indonesia. Indonesia ini memiliki iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim hujan dan juga musim kemarau. Perubahan cuaca dan iklim ini sangat mempengaruhi aktivitas pertanian dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Oke, next kita
kita beralih ke pengaruh iklim terhadap kehidupan. Nah, musim di Indonesia memiliki dua musim utama, yaitu musim hujan dan juga musim kemarau. Nah, musim hujan ini biasanya terjadi antara bulan Oktober sampai Maret, dan kalau musim kemarau itu berlangsung di bulan April hingga September. Selanjutnya, pengaruh iklim terhadap pertanian. Iklim tropis ini sangat mempengaruhi sektor pertanian karena menentukan jenis tanaman yang dapat tumbuh. Unsur-unsur iklim ini seperti penyinaran matahari, suhu, dan lainnya ya. Oke, terakhir kita masuk ke bagian studi kasus. Nah, kita mengambil studi kasus di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Nah, kabupaten ini itu memiliki gunung aktif, yaitu Gunung Sinabung. Gunung ini itu aktif sejak 2010, setelah ratusan tahun tidak meletus dan berada di jalur pegunungan bukit barisan yang rawan gempa serta letusan. Aktivitas vulkanik ini berperan besar dalam membantu kondisi alam di sekitarnya. Nah, contohnya ya dengan adanya aktivitas vulkanik ini terbentuk tanah vulkanik yang sangat subur untuk pertanian, sehingga mendukung para petani untuk menanam sayur, buah, dan juga kentang, kol, dan lain-lain. Selain itu, lingkungan yang kaya akan nutrisi juga mendukung keragaman flora dan fauna di daerah dataran tinggi, termasuk spesies burung dan tumbuhan khas. Lanskap alam seperti lereng, curam, aliran lava, dan lembah subur merupakan hasil dari proses geologis yang terus berlangsung. Namun letusan gunung ini juga membawa dampak negatif seperti kerusakan lahan dan pemukiman yang harus direlokasi dan terbentuknya zona merah yang tidak layak huni. Studi kasus ini menunjukkan bahwa proses geografi ini memiliki dampak positif namun juga ya negatif juga, khususnya vulkanisme tidak hanya menciptakan potensi alam tetapi juga tantangan besar yang dalam pengolahan lingkungannya dan kehidupan masyarakat sekitar. Oke, baik, dapat kita simpulkan bahwa keragaman alam di Indonesia ini tidak bisa kita pisahkan dengan proses geografis yang terjadi juga di Indonesia. Ya, contohnya tadi terjadi letusan Gunung Sinabung yang dapat mengakibatkan keragaman alam di Indonesia ini memiliki potensi alam yang melimpah, tetapi juga memiliki dampak negatif, yaitu salah satunya relokasi pemukiman dan juga ada pemukiman yang tidak layak huni. Sekian, mungkin cukup itu saja materi dari saya. Kita tutup ya kelas hari ini. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.